Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa dari Jakarta, yaitu beliau Mas Haryo, pakar hukum, dan juga Bang Akri dari pakar telemedia. Dari beliau-beliau yang akan memberikan pertanyaan kepada saya. Ya sahabat IMP, mungkin kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Neng. Ya, mungkin abang jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini ingin bertanya ya tentang beberapa tema. Insya Allah mungkin kalau ada izin Allah saya akan menjawab semampunya saya. Ya, sebelumnya terima kasih Neng, kita udah diterima dengan baik. Kita jauh-jauh dari Jakarta ke sini mau ketemu Neng Anggra ini. Mungkin ada pertanyaan yang beberapa waktu terakhir tuh harus ditanyakan. Yang paling agak sedikit mungkin agak jadi pembahasan menarik tuh menjelang Pilpres. Sebelumnya beberapa waktu lalu saya sempat ngelihat ada Neng memberikan petunjuk bahwa masalah Pilpres ini inisialnya kan ini gitu. Itu kan lumayan memperoleh atensi masyarakat yang lumayan luas gitu. Orang penasaran siapa sih. Dan sekarang semakin mendekat ke 2024 kan, mungkin adakah petunjuk lain gitu Neng, maksudnya yang Neng berhasil dapatkan tentang siapa sih orang ini, seperti apa sih karakternya, sifatnya, pembawaannya, mungkin di masyarakat seperti apa? Jadi gini, walaupun ada beberapa nama calon yang memang sekarang itu muncul ya di medsos nama-namanya, tapi tetap yang akan jadi presiden 2024 itu adalah sosok orang yang sangat sederhana. Orangnya berwibawa, bahkan dicintai oleh sebagian besar masyarakat. Dan walaupun sekarang ada beberapa nama calon yang muncul, ada perempuan juga gitu kan ya, tapi kalau untuk yang jadi sih nanti saya lihat tetap laki-laki. Mungkin waktu itu saya pernah ngomong Gagi Gugego gitu ya. Nah, untuk sekarang ada perkembangan bagus yang memang saya lihat insya Allah 99% ya kemungkinan besar beliau yang akan jadi, yaitu sosok yang sangat sederhana, dicintai banyak masyarakat, orangnya luas, dan orang itu orang Jawa tapi masih ada keturunan dari seberang. Bisa dibilang memang masyarakat mengenal dia adalah sosok yang ya bersahaja lah ya, yang baik, yang ya mungkin tanpa batasan lah kalau dengan ketemu masyarakat gitu ya. Tetap ada salah satu inisial nama dari Gagi Gugego itu. Oh, karena kalau bisa dibilang kan ada kandidat-kandidat yang lain emang menyinggung Gagi Gugego itu kan, mungkin Pak ini begini, ada Bu ini, ada Pak ini lagi, rata-rata semuanya apa yang Neng sebut tuh ada gitu ya. Iya. Dan mungkin emang kalau menurut Neng melihat gitu dari kacamata spiritual, ini kuat, kandidat ini emang kuat orang A ini. Sangat kuat, walaupun bisa dikatakan nggak terlalu banyak dukungan dari partai. Tapi orang ini kuat karena memang kita melihat ke dalam haknya gitu ya. Karena yang saya lihat, walaupun baru-baru orang ini terjun ke dalam politik, nggak dulu-dulu, kalau yang lain kan kebanyakan yang udah berbobot gitu ya, udah paham dalam segi politik. Kalau ini kan baru, tapi beliau itu walaupun baru sangat memahami situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat Banyu. Kalau kan ada beberapa yang kita tahu tuh bahwa hampir semua presiden kita berlatar belakang atau rata-rata dari Jawa. Nah, untuk yang berikutnya, kalau yang Gagi Gugego itu apa bisa atau mungkin ada yang lain, atau terlepaskah kita dengan stigma bahwa pemimpin Indonesia melihat dari rujukan yang ke belakang itu harus dari Pulau Jawa, atau mungkin nanti yang next ke entah berapa tahun ke depan akan ada yang dari mana-mana. Kalau di 2024 ini masih dari Pulau Jawa campuran seberang ya, tapi kalau untuk selanjutnya yang nanti bisa memakmurkan itu yaitu dari tanah Sunda. Dari tanah Sunda. Berarti memang sudah
Tetap berarti Jawa juga masih masuk ya, kalau Sunda itu kan tetap ada di Pulau Jawa. Iya, masih Pulau Jawa. Cuman kan kalau selama ini dari presiden pertama sampai presiden yang sekarang itu kan belum ada yang langsung dari Sunda gitu ya. Nah, nanti mah akan ada yang memang langsung asli keturunan dari Sunda. Oh iya, betul. Banyak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh ini Jawa Barat. Ada apa di balik itu tuh, Neng? Apa? Ada apa di balik itu? Kenapa harus, bukan harus, secara kebetulan kita selalu dipimpin dengan orang Jawa, atau ada pengaruhnya kah dengan leluhur masa lalu, atau apa menurut pandangan? Jadi kalau itu udah tercantum ya di dalam Ugo Wangsit Siliwangi, bahwa sampai ke 10 itu dari Jawa. Nanti yang ke-11 barulah itu dari tanah Sunda. Begitu. Makanya kan tercantum juga di dalam Quran Surat Muhammad ya, bahwa nanti akan datang Al-Mahdi di 2035. Berarti 2035 ke atas lah yang akan bisa memimpin di dunia ini atau di Indonesia yang memang asli keturunan dari tanah Sunda. Nah kalau Neng lihat sendiri ada inisial atau gambaran lagi nggak? Tampil huruf belakangnya atau apa? Paling huruf belakangnya aja ya. Oh. Dan memang udah bisa dikatakan kuat lah ya kalau berdasarkan penglihatan ini udah yang sosok yang. Jadi gini, contoh nanti itu yang muncul 5 calon, contoh gitu kan. Nanti satu persatu yang lain mundur. Yang kuat nanti akan ada 2 orang yang akan muncul bertarung di dalam pilpres. Tapi 2 orang itu juga memang sama-sama sosok yang kuat. Yang satu memang sudah berpengalaman dalam politik, yang satunya lagi baru berkecimpung, belum terlalu lama gitu. Nah, yang satu bersahaja, tegas, adil gitu kan. Yang satu sederhana, menyayangi masyarakatnya. Begitu. Akhirnya di mana lagi? Nah, nama akhirnya O. Oh ya. Karena masih dari Jawa ya. Dari Jawa ya. Ya, tapi gini mungkin terlepas itu kan hakikat tetap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi ini menurut gambaran yang saya lihat gitu. Ya kalau itu kan ada banyak apa ya namanya hasil peninggalan di pilpres kemarin gitu ya, yang kita yang sampai sekarang pun masih terasa gitu ya. Nah kalau untuk yang nanti di 2024, apakah itu nanti bisa melebur dan kita kembali lagi apa ya? Saling berbaikan lah istilahnya, tidak seperti yang sebelumnya, atau akan jauh lebih memanas dengan tampilnya tadi yang akhiran O dengan yang mungkin yang lainnya gitu. Justru gini, kalau yang saya lihat sih ini tuh kelihatannya ada kekisruhan menjelang pilpres. Suasana semakin memanas, banyaknya perubahan politik di Indonesia yang memang di sana nanti akan adanya adu domba. Mungkin sebelumnya nggak terlalu fatal ya, walaupun panas gitu kan. Kalau nanti suasananya semakin memanas, makanya harus waspada aja untuk aparat-aparat yang mengamankan ya, karena nanti yang saya lihat akan adanya adu domba, yang memang adu domba tersebut masih orang dalam sendiri gitu, bukan orang luar. Bisa bilang kondisi politiknya semakin panas gitu ya. Tapi mungkin abang ada salah satu pihak yang akhirnya lebih mengalah gitu, atau mungkin sama-sama ya, namanya politik kan keras gitu. Akhirnya sama-sama nggak ada yang ngalah sama sekali. Ya udah maju ya dari terus. Dari pihak kubu A contoh gitu kan, yang sosok yang sederhana itu mengalah. Tetapi insya Allah dengan izin Allah dia akan bisa naik dan jadi walaupun tanpa banyak dukungan ya. Dari petinggi ya. Karena masyarakat ya, lagi-lagi masyarakat yang percaya gitu kan. Berarti kekuatan dari masyarakat ya yang bisa, ya nggak bisa dibohongin lah, namanya masyarakat milih kan berdasarkan apa yang dia percaya kan, dia lihat. Tapi kalau seandainya nih yang sosok sederhana itu jadi gitu kan, pembangunan di Indonesia ini akan lebih bagus. Tapi kalau salah orang, contoh gitu, karena kan ada aja ya yang namanya licik atau apa gitu. Contohnya, memang haknya nih orang ini, tapi ternyata ada yang licik. Contoh, terjadi sama orang lain yang jadi gitu kan, bukan orang yang sederhana itu. Mungkin akan bisa lebih kacau. Tapi sosok ini tegas gitu kan, dalam ya maksudnya. Orangnya nggak terlalu memperlihatkan ketegasannya, yang ada hanya memperlihatkan kasih sayang. Dan kadang orang ini, maaf, disangka orang itu ini mah orang bodoh gitu kan.
ini nggak piawai dalam politik, padahal mah dia itu sangat piawai dalam politik tapi menyembunyikan diri. Dia tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang tegas, tapi mungkin dari tindakan atau langkah-langkah yang diambil lebih ke masyarakat gitu kali. Betul, prakteknya nanti yang akan bisa terlihat. Lebih ke prakteknya gitu. Nah, ada juga kalau diperhatikan di tengah tahun kemarin sampai akhir tahun itu banyak perubahan undang-undang, hukum, pasal. Itu kan ada yang bisa dibilang nggak masuk akal. Ini merugikan masyarakat, ada yang bilang ini merugikan pekerja. Apakah di tahun ini nih banyak hal-hal baru atau pasal baru atau perundang-undangan baru yang bisa dibilang ini aneh nih, ini tapi akan seperti akan ada nanti di 2025. Jadi di 2025 itu akan ada perubahan pasal RUKHP yang memang tidak masuk di akal menurut masyarakat, tetapi masuk di akal menurut politik islah dalam agama. Jadi nanti akan adanya poligami yang diperbolehkan untuk instansi. Wah. Ini bocoran ya, bocoran gitu. Buat instansi, karena selama ini kan kayak aparatur negara itu kan sama sekali menghindari hal-hal yang kayak gitu kan. Nggak boleh kan. Tapi kan ini dari RUKHP yang kemarin gitu kan ya, bahwa dalam pasal perzinahan aja itu kan sudah dikeluarkan untuk menghindari. Nah itu kan sebenarnya bertahap satu persatu gitu kan. Nanti akan ada pasal yang memang membolehkan asal jangan lebih dari 2 istri gitu. Jadi itu sebenarnya untuk menghindari perzinahan supaya nggak terjadi hal tersebut kepada anak bangsa gitu. Kan kalau misalnya kita lihat lebih banyaknya perempuan daripada laki-laki. Nah makanya laki-laki tersebut nanti diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari 1 asalkan jangan lebih dari 2 gitu. Tapi itu kan pro kontra pastinya. Pasti. Itu pasti bakal banyak kontraknya dibandingkan pro-nya. Karena kalau misalkan kontra itu akan terjadi, maaf gitu ya, akan terjadi kekisruhan yang memang menyebabkan banyak korban jiwa. Karena banyak demo yang memang tidak sesuai dengan aturan nanti. Malah anarkis yang dikedepankan. Oh. Berarti emang lebih bisa dibilang agak lebih keras juga awal politik sama perundang-undangan tadi. Kan bisa dibilang kan di luar negeri itu justru kan menghindari kayak kemarin yang lagi ramai LGBT yang benar-benar bikin kebijakan peraturan enggak. Kita kesini akhirnya mungkin lebih ke ada hubungan ke syariat agama kalau bisa dibilang disangkut pautinnya. Ada nggak atau sama sekali nggak ada ini? Cuman buat menghindari tadi aja pemicu bahwa ada hal-hal akhirnya diterbitkanlah undang-undang itu. Sebenarnya ini sedikit demi sedikit ya, pemerintah itu udah mulai mau menerapkan politik islah karena kemarin kan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang memang di luar batas gitu. Nah makanya ini sedikit demi sedikit bertahap yang memang nantinya akan bisa dibenahi, ditata dengan rapi supaya tidak akan terjadi hal-hal yang memang merugikan orang gitu, merugikan orang banyak. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ini udah mulai bagus gitu ya pemerintah. Cuman tinggal nanti untuk penggantinya itu benar-benar mengikuti prosedur aturan sebelumnya gitu. Apakah ingin melanjutkan atau tidak gitu kan? Ini udah bagus tapi kita lihat ke depannya gitu kan. Tinggal gimana bagusnya bahwa orang tersebut yang nanti akan menggantikan yang sebelumnya itu bisa mengikuti prosedur yang sebelumnya. Karena kalau tidak mengikuti prosedur yang sebelumnya akan acak-acakan. Tapi sosok yang Neng lihat ini mungkin kapasitasnya mampu lah ya, punya kemampuan. Insya Allah mampu karena gini, walaupun kelihatannya seperti yang biasa cemplang-cemplung gitu ya, tapi beliau itu taat dan patuh pada agamanya. Dan juga beliau bisa dikatakan orangnya yang memang tidak pernah lengah dalam segi berzikrullah dalam kesehariannya. Nah kalau Neng lihat di 2023 dan 24 apalagi sih hal-hal yang baru yang akan muncul gitu, akan muncul yang akan viral, yang akan rame gitu kayak kemarin kan sempat menjelang pilpres akan ada masa yang memang berseragam coklat ya, itu akan jatuh nama dan harga dirinya dengan keteledoran instansinya sendiri.